Salam anak-anak, salam unggul. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran hari ini bersama Miss Yeyen. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Are you ready to pray, my students? Let us pray. Dear God, thank you for today. Now we want to start our study. Please bless us. In Jesus' name we pray. Amen. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar dari tema C, subtema 1. Kita masuk pada pembelajaran 4 dan 5. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan ciri-ciri pertanyaan yang baik. Yang kedua, anak-anak dapat mengidentifikasi informasi tentang kondisi lingkungan dan pemanfaatannya. Membaca merupakan salah satu kegiatan yang bermanfaat. Salah satu manfaatnya adalah untuk memperoleh informasi. Dari pembelajaran tema sebelumnya, kita sudah mengetahui cara memperoleh informasi penting dari sebuah bacaan, yaitu dengan cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu bacaan. Selain dua hal ini, ada juga cara lain anak-anak, yaitu dengan membuat pertanyaan dari bacaan yang kita baca. Membuat pertanyaan dari bacaan yang kita baca ada manfaatnya. Yang pertama, membantu kita untuk merangkum informasi dalam bacaan. Yang kedua, melatih keterampilan membaca, yaitu menemukan informasi penting. Dan yang ketiga, melatih keterampilan menulis, yaitu menggunakan kalimat tanya dan bahasa yang baik dan benar. Untuk lebih jelasnya, berikut ini Miss sampaikan ciri-ciri kalimat pertanyaan yang baik. Yang pertama, pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas. Yang kedua, hal yang ditanyakan fokus atau tepat sasaran. Yang ketiga, pertanyaan dapat digunakan untuk memperoleh informasi. Yang keempat, jawaban dari pertanyaan yang diajukan bukan iya atau tidak, melainkan uraian panjang atau penjelasan. Yang kelima, pertanyaan satu dengan yang lainnya saling berkesinambungan. Yang keenam, kalimat tanya diawali dengan kata tanya. Misalnya, apa, siapa, di mana, kapan, berapa, mengapa, dan bagaimana. Dan yang ketujuh adalah kalimat tanya disusun sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Berikut ini anak-anak, kita akan sama-sama membaca sebuah teks bacaan. Miss membaca dari sini, anak-anak dapat mengikuti dari rumah masing-masing ya. Mari kita mulai membaca. Tanaman di sekolah. Nina, Deli, Tony, Lani, Joni, dan Made telah berhasil menanam bibit tanaman di pot yang telah mereka buat. Pot-pot tersebut tersusun rapi di atas rak di depan kelas. Pemandangan di depan kelas menjadi sangat indah. Kelas mereka terlihat sejuk dan asri. Setiap hari, mereka tidak lupa menyirami tanamannya. Mereka juga tidak lupa memberi pupuk agar tanamannya tumbuh subur dan lebat. Setelah 2 minggu berlalu, Joni dan Tony tidak pernah menyirami tanamannya lagi. Mereka berdua lebih suka bermain bola saat jam istirahat. Mereka pun tidak sempat merawat tanamannya lagi. Setelah 1 minggu, tanaman Joni dan Tony pun layu dan hampir mati.
Hal ini membuat pemandangan kurang indah. Nina, sang ketua kelompok, mencoba mengingatkan mereka untuk merawat tanamannya kembali. Melihat tanaman mereka hampir mati, Johnny dan Tony pun menyesal. Mereka menyempatkan diri untuk mulai merawatnya lagi. Seminggu kemudian, tanaman mereka kembali segar. Pemandangan di depan kelas mereka kembali indah. Sejak saat itu, Johnny dan Tony membuat jadwal kegiatan merawat tanaman. Teman-teman senang melihat Johnny dan Tony kini rajin merawat tanamannya. Teman-teman juga ikut membuat jadwal kegiatan agar mereka tidak lupa merawat tanaman. Anak-anak, dari teks bacaan ini, Miss telah menyediakan beberapa contoh pertanyaan. Berikut ini ya. Yang pertama, apa kegiatan yang berhasil dilakukan Nina, Deli, Tony, Lani, Johnny, dan Made? Jawabannya adalah mereka berhasil menanam bibit tanaman. Pertanyaan yang kedua, di mana mereka melakukan kegiatan tersebut? Mereka melakukan kegiatan tersebut di sekolah, tepatnya di depan kelas mereka. Yang ketiga, bagaimana cara mereka merawat tanaman mereka? Jawabannya adalah cara mereka merawat tanaman mereka yaitu dengan menyiram setiap hari dan memberi pupuk. Pertanyaan keempat, mengapa tanaman Johnny dan Tony layu dan hampir mati? Jawabannya adalah karena Johnny dan Tony tidak mau merawat tanamannya lagi. Mereka lebih senang bermain bola saat jam istirahat. Pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan Johnny dan Tony sehingga tanaman mereka tidak mati? Yang dilakukan Johnny dan Tony adalah mereka kembali merawat tanamannya lagi. Pertanyaan berikut, bagaimana strategi mereka agar tidak lupa merawat tanaman? Jawabannya adalah mereka membuat rencana kegiatan sehingga mereka tidak lupa merawat tanamannya. Nah anak-anak, jawabannya ini merujuk atau menunjuk atau membentuk suatu kesimpulan dari teks bacaan yang kita baca tadi. Jadi inilah fungsi kita membuat pertanyaan dari teks bacaan. Kita dapat dengan mudah atau mempermudah kita memperoleh informasi penting serta merangkum informasi yang ada dalam sebuah teks bacaan. Anak-anak perhatikan tanaman berikut ini. Tanaman ini akan tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain itu, tanaman-tanaman ini juga akan tumbuh subur jika berada di lingkungan yang tepat. Tanaman seperti ini adalah tanaman tropis yang cocok hidup di daerah tropis, seperti di Indonesia. Daerah tropis memiliki suhu berkisar 18 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Tanaman ini tidak cocok hidup di daerah gurun karena suhu di daerah tersebut mencapai 58 derajat Celcius. Anak-anak, suhu seperti ini sangat panas. Coba anak-anak perhatikan, tanaman apa ini? Ya benar, ini adalah padi. Padi cocok tumbuh di daerah dataran rendah. Suhu pada daerah dataran rendah berkisar 27 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius. Selain suhu, ada juga faktor lain yang mempengaruhi kesuburan tanaman padi. Misalnya, ketersediaan air atau curah hujan dan cahaya matahari. Kalian sudah menyimak, untuk mendapatkan hasil tanaman padi yang baik, para petani harus memperhatikan berbagai faktor.
Kita yang tinggal menikmati harusnya bersyukur dengan cara tidak membuang-buang nasi atau juga makanan lainnya. Di akhir pembelajaran kita ada tugas yang harus anak-anak kerjakan. Tugas yang pertama adalah anak-anak membuat pertanyaan dari teks yang ada di halaman 3 buku tema C ya anak-anak. Pertanyaan kedua adalah anak-anak mengerjakan atau mengisi kolom di halaman 33 ya. Kolom yang bagian akhir yang judul kolomnya lokasi perkebunan, anak-anak abaikan saja atau tidak perlu diisi. Dan Miss harapkan anak-anak bisa membuat kolom baru atau tabel baru di buku tugas karena ada sedikit penjelasan yang anak-anak harus cantumkan pada kolom tersebut. Nah, di situ di buku cetak itu kolomnya terbatas. Kalau anak-anak mau memberikan penjelasan pasti tidak bisa banyak penjelasannya di tabel itu. Maka Miss harapkan anak-anak bisa membuat tabel yang baru di buku tugas anak-anak masing-masing. Nah, untuk nomor 1, pertanyaannya itu anak-anak bisa buat 3 pertanyaan sampai 4 pertanyaan. Oke anak-anak, kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Miss berharap kalian dapat mengikuti dengan baik dan dapat mengerti materi hari ini. Kita akan mengakhiri dengan doa. Are you ready to pray, my students? Let us pray. Dear God, thank you for your blessing today. Amen. Shalom anak-anak, sampai jumpa.